Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Danıştay bugün Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Böylece Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun idari ve teknik hazırlıklarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini yönüyle ilgili çalışmalara hemen başladı. Kabar Harian mengabarkan. Turki jadikan Hagia Sophia sebagai masjid. Bagaimana respon Indonesia? Pada 10 Juli 2020 lalu, Dewan Negara The Council of State yang merupakan pengadilan administratif tertinggi Turki telah mengetuk palu mengembalikan fungsi Hagia Sophia dari museum kembali menjadi masjid. Dengan keputusan itu, maka keputusan Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, pada tahun 1934 telah mengubah status Hagia Sophia dari masjid menjadi museum dinyatakan tak lagi berlaku. Dunia Barat umumnya mengecam keputusan tersebut. Perubahan status itu dianggap telah dan akan menyinggung perasaan umat Kristiani dunia, khususnya golongan Kristen Ortodoks. Ketika pertama kali dibangun oleh Kaisar Bizantium Justinian I pada tahun 532 hingga 537, Hagia Sophia semula dimaksudkan sebagai gereja katedral. Meski demikian, sesudah Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari kekhalifahan Utsmani pada tahun 1453, fungsi bangunan itu kemudian diubah menjadi masjid. Sultan Mehmed II, tertanda yang oleh bangsa Turki dijuluki sebagai Al-Fatih alias Sang Penakluk, bukan hanya mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, namun juga mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Sultan Mehmed II adalah sang penakluk termuda dalam sejarah dunia, yaitu berusia 21 tahun. Di tengah kritik dan kontroversi mengenai perubahan status tersebut, semua diharapkan dapat berpijak pada sikap saling menghormati, terutama menghormati kedaulatan Turki. Republik Turki modern bagaimanapun menyandarkan identitas sejarahnya pada kekhalifahan Utsmani daripada kepada kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur yang secara historis dan kultural kini menjadi Yunani. Selain karena faktor identitas sejarah tadi, setidaknya ada 4 alasan kenapa dunia internasional wajib menghormati pengembalian status Hagia Sophia menjadi masjid. Pertama, keputusan perubahan status Hagia Sophia lahir dari sebuah proses hukum yang konstitusional. Konversi status Hagia Sophia merupakan hasil dari putusan Dewan Negara atas tuntutan yang diajukan oleh Asosiasi Artefak Sejarah dan Lingkungan di Turki yang meminta pembatalan keputusan Dewan Kabinet 1934 atas status Museum Hagia Sophia yang dinilai ilegal. Sehingga dengan adanya putusan pengadilan tinggi tersebut, maka tindakan yang diambil oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid telah sesuai dengan hukum Turki. Dan ini wajib dihormati oleh semua pihak, termasuk oleh komunitas internasional. Kedua, sebagai negara berdaulat, Turki memiliki hak untuk mengatur urusan yang berada di dalam yurisdiksi domestiknya. Dalam hal ini, persoalan status Hagia Sophia adalah murni urusan domestik pemerintah dan masyarakat Turki. Sehingga secara politik, Turki sebagaimana negara berdaulat lainnya memiliki hak penuh untuk mengatur dan menentukan urusan domestiknya tanpa campur tangan negara lain. Apalagi, hukum internasional sangat menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, sebagaimana tertuang di dalam pasal 2
42, dan 51 Piagam PBB. Prinsip non-intervensi yang ada di dalam Piagam PBB diperkuat lagi dengan adanya Deklarasi tahun 1970 atau Revolusi Majelis Umum PBB 2625 tahun 1970. Melalui instrumen tersebut dapat dilihat bahwa tiap bentuk intervensi yang merugikan negara yang diintervensi adalah suatu pelanggaran hukum internasional. Ketiga, kecaman sejumlah pihak yang memandang perubahan status ini sebagai sebuah tindakan provokasi tentu bukanlah pandangan tepat. Meskipun Hagia Sophia terdaftar statusnya sebagai situs warisan dunia, namun kewenangan penentuan status, fungsi, dan peruntukannya sepenuhnya berada di tangan Turki sebagai negara berdaulat penuh atas Hagia Sophia. Persoalan UNESCO yang menilai tidak adanya komunikasi awal terhadap perubahan status tersebut merupakan isu terpisah. Dan itu menjadi kewenangan UNESCO untuk meninjau kembali apakah status Sophia sebagai situs warisan dunia masih dapat diteruskan ataukah tidak. Seperti diketahui bersama, sejak tahun 1985, Hagia Sophia memang telah diakui sebagai salah satu dari situs warisan dunia UNESCO yang disebut dengan area bersejarah Istanbul, yang mencakup bangunan dan situs-situs bersejarah utama di kota itu. Dan keempat, sebagai bagian dari komunitas internasional, Turki telah memberi ruang moderasi bagi golongan lain dengan tetap membuka Hagia Sophia bagi semua pengunjung. Artinya, terbuka bagi berbagai golongan dan agama. Ini adalah bentuk penghormatan Turki kepada sejarah dan komunitas internasional. Terkait dengan polemik ini, sebagai negara Muslim terbesar, ia menilai Indonesia perlu menyampaikan sikapnya secara terbuka. Semua tentu menghormati perubahan status Hagia Sophia dan mendorong Turki untuk benar-benar mempertahankan keterbukaan akses bagi semua golongan atas situs bersejarah tersebut. Sebagai negara Muslim terbesar yang menganut politik luar negeri bebas aktif, secara tengah duduk di posisi-posisi strategis, sikap dan pernyataan Indonesia pastinya akan sangat didengar oleh negara-negara barat dan organisasi internasional, serta akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi profil Indonesia di mata dunia internasional. Saat sholat, mozaik kekristenan di dalam Hagia Sophia akan ditutupi oleh tirai atau laser. Di luar waktu sholat, ikon kekristenan di dalam Hagia Sophia akan dibuka kembali. Selama itu pula, Hagia Sophia terbuka untuk semua pengunjung sebagaimana dilansir dari Al Jazeera. Mozaik kekristenan tersebut tergambar di langit-langit Hagia Sophia yang meliputi Yesus, Bunda Maria, dan orang-orang kudus Kristen. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Partai AK, Ömer Çelik. Pekan lalu, pengadilan Turki mencabut status situs bersejarah tersebut sebagai museum dan membatalkan keputusan kabinet pada tahun 1934. Dia menambahkan, sholat perdana di sana akan diadakan dalam waktu 2 pekan ke depan. Langkah ini mengundang kritik dan keprihatinan internasional, termasuk dari Yunani, Amerika Serikat, dan Rusia. UNESCO juga tengah khawatir atas perubahan status tersebut. Kini, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan di bawah payung PBB tersebut sedang meninjau status struktur situs warisan dunia tersebut. Sementara itu, pemimpin Partai Liga Sayap Kanan Italia, Matteo Salvini, memimpin demonstrasi di luar konsulat Turki di Milan untuk memprotes keputusan tersebut. Pada 10 Juli 2020 lalu, Dewan Negara, The Council of State, yang merupakan pengadilan administratif tertinggi Turki, telah mengetuk palu mengembalikan fungsi Hagia Sophia dari museum kembali menjadi masjid. Dengan keputusan itu, maka keputusan Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, pada tahun 1934 telah mengubah status Hagia Sophia dari masjid menjadi museum dinyatakan tak lagi berlaku. Dunia Barat umumnya mengecam keputusan tersebut. Perubahan status itu dianggap telah dan akan menyinggung perasaan umat Kristiani dunia, khususnya golongan Kristen Ortodoks. Ketika pertama kali dibangun oleh Kaisar Bizantium Justinian I pada tahun 532,
hingga 537 Hagia Sophia semula dimaksudkan sebagai gereja katedral.